asal mula manusia dari Adam, alam pun mulanya juga dari Adam. Adam artinya kawitan. Kawitan itu pemula, Pak. Iya. Itu. Iya. Jadi bukan sosok pemula itu. Iya. Jadi walaupun kita pun itu lahir juga dari Adam. Dari pemula siapa? Ya pemula dari bapak ibu kita. Rahayu Pak Darno. Iya, Rahayu. Ini kebetulan Pak ada tamu sederek dari Sumatera ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Nah ini Pak minta sedikit untuk menjelaskan atau mengupas tentang dumadining jagat, itu yang pertama. Yang kedua alam sunyururi. Nah itu Pak. Dan ini teman-teman tuh pada paham apa yang dimaksud dengan alam sunyururi itu apa gitu Pak. Monggo Pak Darno. Iya, selamat sore ya. Ini sudah sore. Untuk Pak Indra yang dari Sumatera juga salam rahayu Pak ya. Rahayu. Ya, selamat datang di tempat saya. Ya beginilah tempat saya dan rumah saya. Tentang pertanyaan tadi, jawabannya itu juga sebenarnya sulit Pak. tapi juga mudah sebenarnya. Iya. Karena dimaksud dumadine alam semesta. Dengan apa yang disebut alam sunyururi, itu sebenarnya satu paket. Kalau kita membicarakan tentang awal mula alam dunia semesta ini, juga nanti masuknya ke alam sunyururi. Ya. Diceritakan di dalam pewayangan bahwa alam sunyururi adalah alamnya para dewa. Kalau membicarakan tentang alam dewa, artinya itu alam halus. Kalau membicarakan tentang alam halus, artinya juga membicarakan hati nurani kita. Itu. Nah, di dalam hati ini, Pak, di luarnya itu ada daging, kulit, dan getih. Itu. Dan di dalam daging, kulit, dan getih itu ada lagi sesuatu yang warnanya kuning. Kalau bahasa Jawa namanya anfas. Maka digambarkan di pewayangan bahwa alam sunyururi waktu itu yang menempati siapa? Para dewa. Para dewa itu siapa? Para dewa yang dilahirkan oleh Sang Hyang Wenang. Lahir dari seorang bidadari, waktu itu melahirkan telur. Dan kejadian dari telur itulah melahirkan 3 sosok dewa, yaitu satu yang putih kulitnya menjadi Dewa Antogo. Yang kedua namanya Dewa Ismoyo. Yang ketiga namanya Dewa Bathara Guru atau Manik Moyo. Jadi kulit menjadi Antogo, putihnya menjadi Semar Bodronoyo atau Ismoyo, lalu kuningnya menjadi Manik Moyo. Itu versi cerita di pewayangan. Tapi bukan versi pewayangan, sebenarnya itu juga alam nyata ini. Jadi manusia adanya itu karena ada alam ini. Dengan adanya manusia di dalam alam ini, manusia tidak akan bisa lepas dengan alam ini juga. Itu. Sunyo artinya kita harus hening, ruri kita harus berpikir di dalam keheningan. Gitu. Makanya kalau ditanya seperti lalu tugas manusia itu apa? Tugas manusia adalah melestarikan hidupnya juga dan melestarikan alam seutuhnya. Itulah rangkuman dari alam sunyururi. Jadi kalau dibilang sulit, karena itu masuknya juga di rasa, dibilang mudah, ini bisa ngejawantahkan atau bisa diwujudkan nyata. Itu. Dengan dumadining jagat. Karena sejarah manapun, kalau membicarakan tentang sebelum adanya manusia dan bumi dibuat, itu mungkin juga masih pencarian, Pak. Tapi yang hakiki, mungkin sampai saat ini belum bisa menemukan asal mula jagat itu digelar dan terbuat dari apa.
Tapi karena kejernihan manusia, setelah ada manusia yang sudah bisa berpikir dan sudah mempunyai nalar yang hening, barulah alam ini dinamakan dunia. Betul. Gitu. Jadi kalau asal mula manusia dari Adam, alam pun mulanya juga dari Adam. Adam artinya kawitan. Kawitan itu pemula, Pak. Iya. Gitu. Iya. Jadi bukan sosok pemula itu. Iya. Jadi walaupun kita pun tuh lahir juga dari Adam. Dari pemula siapa? Ya pemula dari bapak ibu kita. Itulah yang dinamakan Adam. Iya. Tapi kebanyakan orang yang menyebut-nyebut Adam adalah orang yang pertama dibuat oleh Allah, diturunkan ke bumi lalu melahirkan anak cucu, inilah itu yang dimaksud atau dinamakan Adam. Tapi kalau versi Jawa, Adam adalah pemula. Karena hakikatnya kita hidup di dunia itu cuma bergantian, Pak. Dari siwur itu kakek yang sudah nggak bisa diukur lagi, dari kakek yang keberapa itu siwur. Lalu turun lagi udek-udek. Dari udek-udek turun lagi canggah turun lagi buyut turun lagi simbah. Artinya itu bukan ada ukuran kalau siwur itu keturunan atau nasab yang keberapa, bukan. Siwur itu nasab yang sudah nggak bisa dihitung lagi. Termasuk Adam itulah siwur. Itu. Jadi dari keheningan hati untuk mencapai tujuan itu nggak nyampe, ya sudahlah kita sebut aja siwur atau itulah Adam. Itu. Dan pertanyaannya, kalau memang orang pertama itu adalah Nabi Adam, tolong tunjukkan gambarnya kayak apa dan fotonya kayak apa, karena kita sudah bisa menamai loh. Benar. Itu. Bahkan sampai waktu Nabi Adam nikah dengan Ibu Hawa, itu ada yang berani menceritakan bahwa ini adalah naibnya langsung Allah. Pertanyaannya gini, Nabi Adam menurunkan keturunannya sampai bisa belajar, bisa mengerti dan mempunyai kecerdasan otak. Itu kira-kira membutuhkan kecicit yang keberapa? Kalau cicit yang keberapa, artinya dia kan sudah tidak menjumpai Adam yang sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa menceritakan detail? Bahkan pernikahannya waktu itu siapa? Naibnya. Nah, untuk memutus mata rantai itu supaya kita nggak bingung, maka kadang ada yang menceritakan bahwa naibnya adalah Gusti Allah langsung. Nah, itu. Jadi ceritanya ada beberapa waktu yang lalu, kita mengamati menunjukkan suatu nama. Ya. Jadi kalau yang namanya tanah ini disebut bumi. Ya, bumi. Ya kan gitu. Ya, benar. Sedangkan yang di atas itu namanya langit. Langit atau angkasa. Dan apa yang ada di dalamnya ini disebut alam semesta. Semesta, ya. Kan gitu. Iya. Lalu ditanyakan, yang dunia yang mana? Yang dunia yang mana? Ternyata dunia itu ketika orang sudah mampu berpikir. Baru dunianya ada. Nah, yang dimaksud dunia itu dikala orang itu sudah berpikir bahwa kalau matahari baru terbit dinamakan pagi. Di tengah hari dinamakan, kalau bahasa Jawa itu beduk. Miring sedikit dinamakan lingsir atau sore. Kalau matahari sudah terbenam dinamakan wengi. Itulah yang dinamakan dunia. Iya. Ada perputaran matahari itulah dinamakan dunia. Moga buat lanjut. Jadi makanya ya kita sebagai orang Nusantara, Pak ya, dan kita mempunyai ajaran yang sangat adiluhung dan edipeni. Karena sebelum ada penemuan ilmu sains yang saat ini sudah mulai merebak, orang Nusantara terutama Jawa, Pak, itu sudah mempunyai pedoman dan sudah mempunyai penemuan yang sangat luar biasa. Namun pada akhirnya penemuan dan ilmu-ilmu orang Nusantara terutama orang Jawa itu sudah mulai mau ditenggelamkan. Itulah masalahnya. Makanya kita itu kadang-kadang sampai kehilangan jati diri, kehilangan identitas kita seorang Nusantara, seorang Jawa. Karena Jawa itu artinya benar. Kebenaran kita itu sudah mulai dikikis dan dihilangkan oleh kebenaran dari luar.
Maka kita itu sampai kadang-kadang yang dibicarakan tentang alam sunyo ruri, yang dikatakan alam dunia, kita tuh nggak paham. Makanya saya juga berterima kasih. Masalahnya gini, kalau membicarakan Sumatera itu seolah-olah bukan orang Jawa. Padahal cikal bakal Nusantara dan cikal bakal Jawa itu adalah Sumatera, Pak. Dilihat dari pulaunya saja. Karena Jawa itu ya Sumatera, Sumatera itu ya Jawa. Lah yang memisahkan kita di saat ada Gunung Krakatau meletus. Kan itu. Tapi tentang kepercayaan, tentang kapitayan, sebenarnya antara Sumatera dan Jawa itu sama. Sebenarnya nggak ada bedanya. Tetap yang dikedepankan adalah bukan agama tapi kapitayan, Pak. Karena kita kalau menganut agama, kita kurang kapitayan. Tapi kalau kita belajar dengan kapitayan, otomatis kalau beragama yang benar. Gitu. Nah, itulah diantaranya. Kalau saya mengupas tuntas tentang alam sunyo ruri, ini nanti kita harus ke Nabi Sis, Nabi Sid, nanti di Said Anwar, Said Anwas. Ada yang satu itu lahir utuh dengan jiwa raga, yang satu cuma asror. Asror artinya sinar. Tentang itu. Makanya saya ringkas tadi itu tadi. Sebenarnya yang dimaksud alam sunyo ruri adalah alam dunia nyata ini dan alam yang ada di dalam tubuh kita. Itulah alam sunyo ruri. Bagi orang yang menemukan tentang alam sunyo ruri yang lain, monggo, itu hak masing-masing orang dan mempunyai pendapat masing-masing. Gitu.